Tidak boleh menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat saat buang air. Wa yuhramani bis sahra. Demikian pendapat mazhab Asy-Syafi'i bahwa ini diharamkan, yuhramani bis sahra. Diharamkan hanya ketika di padang pasir. Bukan sahra padang pasir, tetapi maksudnya di sini adalah di tempat terbuka. Dan itu menurut mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah adalah keharamannya berlaku di tempat terbuka. Adapun keharaman menghadap kiblat di tempat terbuka sudah menjadi ijma'. Akan tetapi kemudian di sini dikatakan kalau tempat tertutup maka diperbolehkan berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang pernah melihat dalam Sahih ada yang pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah Hafsah membelakangi Baitul Maqdis. Waktu itu masih menjadi kiblat. Kemudian juga hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setahun sebelum meninggalnya menghadap ke kiblat. Lalu kemudian tetapi hadis Abu Ayyub Al-Ansari yang dalam Sahihain yang mana mengatakan dilarang menghadap kiblat itu, kemudian dia mengatakan fa'ataina Syam fara'aina marahidal qaumi buniyat mustaqbilal qiblat fananharifu wa nastaghfirullah. Kata Abu Ayyub melihat di Syam, melihat WC atau jamban-jamban orang kok menghadap kiblat, maka kami nanharif menggeser lalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, mungkin hadis Abu Ayyub Al-Ansari belum sampai padanya hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Apa hadis riwayat Ibnu Umar itu? Sebenarnya yang sahih dari Ibnu Umar hanya ketika dia melihat Rasulullah menghadap ke kiblat di rumah Hafsah, dan juga hadis Jabir dan itu sahih. Kemudian riwayat mauquf dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Abu Daud meriwayatkan itu dari alangkah baiknya kalau antum bikinin juga buat Ustaz Abdul Hakim. Mau air apa ini? Kalau malam kopi nggak mau? Ada teh ada. Ini sampai Teh ada. Karena kalau kopi malam bisa sampai subuh bisa. Oh, berarti bersedia ini. Apa? Bentar, bentar. Ada. Mana tadi? Sampai mana tadi? Hadis Abu Daud yang masalah Ibnu Umar pernah suatu ketika dia riwayatnya itu begini, masih ingat saya. Hadatsana Muhammad bin Yahya bin Faris, hadatsana Safwan bin Isa, an Al-Hasan bin Zakwan, an Marwan Al-Asfar. Qala ra'aitu Ibnu Umar anakha rahilatahu mustaqbil al-qiblata thumma jalasa yabulu ilaiha. Faqultu ya Aba Abdurrahman alaysa qad nuhiya an hadha? Faqala bala innama nuhiya an dhalika fil fada fa idza kana bainaka wa bainal qiblati syai'un yasturuka fala ba'sa. Dari Muhammad bin Yahya bin Faris, dari Safwan bin Isa, dari Al-Hasan bin Zakwan. Kenapa disebut sanad sini? Karena sanad di sini ada bermasalah. Al-Hasan bin Zakwan dari Marwan Al-Asfar yang mengatakan, aku pernah melihat Ibnu Umar anakha, apa namanya? Anakha itu yanukhul ibil, merundukkan. Jadi kemudian jalasa yabulu ilaiha mustaqbilal qiblah. Jadi dihadapkan ke kiblat, cuma dia dirisu yabulu ilaiha, menghadap ke ontanya itu tadi. Dia duduk dan kencing menghadap ke ontanya itu, berarti dia menghadap kiblat. Lalu ditegur oleh Marwan Al-Asfar, ya Aba Abdurrahman, kunyahnya Abdullah bin Umar, alaysa qad nuhiya an hadza? Bukankah kita sudah dilarang dalam hal ini? Apa kata jawab Ibnu Umar? Bala. Nah, bala itu berbeda dengan na'am. Di sini iya tapi enggak begitu. Iya tapi enggak begitu. Benar kita dilarang, tetapi yang dilarang di sini innama nuhiya an dzalika fil fadha. Dilarang itu adalah kalau di tanah lapang.
Fa in kana bainaka wa bainal qiblati syai'un yasturuka fala bas. Kalau ada sesuatu yang menghalangi kamu antara kamu dengan kiblat, maka tidak mengapa. Lalu apa masalahnya dengan hadis ini? Hadis ini dianggap hasan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil, tetapi dalam sanad hadis ini, perhatikan, ini faedah hadisiyah di sini. Dalam sanad hadis ini adalah Hasan bin Zakwan yang meriwayatkan dari Marwan Al-Asfar. Marwan Al-Asfar perawi jamaah. Nah, Hasan bin Zakwan itu dia memang perawi yang dipakai oleh Al-Bukhari, tapi cuma satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari padanya, dan itu pun banyak syawahid. Enggak, kalau ada Al-Bukhari, iya banyak mutaba'ah, tetapi kalau Bukhari kan enggak kayak Muslim. Dia semua akan dianggap hujjah, cuma dia enggak ada riwayat hujjah dari mutabi' sebagaimana dalam Sahih Muslim. Dan itu kelebihan Sahih Muslim dibanding dengan kitab lain. Walaupun hal Hasan bin Zakwan ini dianggap dhaif oleh para ulama seperti Ibnu Ma'in, An-Nasa'i dan Abu Hatim menganggapnya dhaif, laisa biqawi. Nah, kalau begitu bagaimana kedudukan hadis ini? Baina al-musahhih wa baina al-mudha'if, lantaran adanya Al-Hasan bin Zakwan. Allah a'lam bishawab. Ala kulli hal, tetapi maknanya didukung oleh hadis Ibnu Umar yang marfu' dan hadis Jabir yang sahih. Allah a'lam bishawab.